Luar biasa ya. Tadi bicara soal menjaga harapan, Kak Marcel, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi kan yang dibutuhkan adalah satu pertolongan yang nyata gitu, Kak Marcel. Gimana? Nah, selain daripada semuanya itu, Firman Tuhan juga ingatkan setiap kita, jangan berharap pada manusia. Kenapa? Karena kalau kita berharap pada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Karena manusia mengecewakan. Saya selalu mengarahkan untuk mari kita mulai dari diri sendiri, persiapkan diri sendiri, apa yang kita bisa lakukan bagian kita. Makanya tadi Cak Isla sempat bilang bahwa ya mulai dari keluarga, kemudian tetangga, menyelamatkan tetangga. Karena memang dari level terbawah inilah yang akhirnya bisa jadi kekuatan. Karena ketika kita fokus kepada diri masing-masing itu, kenapa kalau misalnya kita di pesawat, kalau misalnya terjadi goncangan, oksigen datang, kan harus selamatkan diri dulu masing-masing ya. Baru kita menolong orang lain. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, ketika ada lebih kita bisa menolong sekitar kita. Nah kalau semua lakukan itu, saya percaya ada daya tahan di bawah. Dan kalau itu sudah teratasi, orang yang kenyang bisa lebih tenang. Tentu. Momen Lebaran itu kan momen maaf-maafan. Tapi tak lantas menghilangkan permusuhan. Yang ada kita lihat peperangan terus terjadi. Anda melihat ada kemungkinan atau barangkali kalau kita meminjam kata, akankah ada mujizat? Barangkali pemimpin-pemimpin dunia ini bergandengan tangan saling maaf-maafan di momen Lebaran. Bisa dong, saya berharap. Tadi katanya jangan sampai hilang harapan gitu loh. Iya. Ya, kalau bicara tentang pengharapan ya, tentunya pengharapan selalu ada ya, karena ya hukum probabilitas di mana-mana tetap selalu ada, seberapapun besaran persentasinya ya. Tapi balik lagi kita berdoa untuk itu, tapi balik lagi saya selalu bilang kita persiapkan diri kita dengan baik. Karena kalau kita mau lihat politik, bagaimana contoh sederhana bagaimana para pemimpin dunia melihat perang saja, kalau saya boleh ambil dari pakar politik, dia bilang cara mereka melihat politiknya, cara mereka melihat peperangan itu berbeda. Berbeda, betul. Jadi karena perspektifnya berbeda, tentunya sangat sulit untuk bisa kontrol sampai di luar sana. Jadi persiapkan negara kita dengan baik, persiapkan area kita dengan baik, mulai dari keluarga, supaya apapun yang terjadi setidaknya bisa meminimalisir dampak buruknya. Doa bagi bangsa-bangsa itu masih relevan nggak? Sangat relevan. Buat saya tentunya ya. Di momen-momen seperti ini. Oke. Cak, doa bangsa-bangsa disebutkan. Kalau kita sebut tablik akbar mungkin, atau munajat mungkin. Terhadap istighosah. Terhadap persoalan yang terjadi hari-hari ini. Ancaman geopolitik yang dirasakan di dalam negeri hari ini. Itu menjadi satu persoalan bersama gitu. Haruskah kemudian bangsa ini dalam tanda kutip ya mungkin tobat nasional mungkin, atau buat kegiatan doa bersama mungkin lintas agama, bermunajat, menembus langit dan lain sebagainya? Ya saya kira perlu juga sih memang itu kan bagian dari absorbing gitu ya, untuk meredam gitu, keinginan untuk berbuat hal yang negatif. Memang kemudian doa itu menjadi penghubung gitu. Karena memang fungsi spiritualitas itu kan di situ. Jadi kalau dulu zaman komunisme itu dibilang bahwa agama itu hanya menjadi candu, hanya menjadi Tuhan itu diciptakan manusia hanya sebagai alat penakut gitu. Nietzsche ya. Tapi ya Nietzsche. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu hanya melihat sisi dari bagaimana orang itu berusaha dikendalikan atas nama Tuhan. Tapi sebenarnya fungsi ketuhanan itu sendiri, fungsi agama sendiri itu adalah pengikat spiritualitas untuk mengabsorbing manusia, supaya manusia sabar dan seterusnya. Karena bagaimanapun semua manusia beragama itu pasti ada super supreme leader yang kemudian bisa mengatur semuanya. Dan itu memang the last hope memang. Selain kita sendiri punya hope. Dan memang The Almighty ini, Ta'ala kalau di dalam Islam itu memang kemudian menjadi sandaran terakhir yang bisa meredam dari militansi dan brutalitas manusia ketika dia dalam keadaan keterjepitan. Doa-doa itu sangat penting karena disitulah koneksitas absis dan ordinat itu akan ketemu dalam definisi yang berbeda-beda. Kan kita sebenarnya hanya berbeda definisi tentang ketuhanan saja. Saya dengan pendeta Marcel
Berbeda agama kan karena kita Betul. lahir dari orang tua yang berbeda gitu. Oke. Jadi karena Pendeta Marcel lahir dari orang tua beragama Kristen, kemudian beliau jadi Kristen. Saya lahir di Madura dari orang tua beragama Islam, kemudian saya menjadi Islam. Itu juga takdir Tuhan semua. Oke. Artinya bukan kehendak kita juga. Kalau saya lahir di Manado seperti Pendeta Marcel, ya saya juga udah login dari lahir menjadi Kristen gitu. Artinya ini sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah, yang kemudian membuat kita berbeda dalam keagamaan ini kan karena persoalan definisi Tuhan aja. Iya. Padahal semua manusia apapun agamanya Oke. diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi saya kira kesadaran bahwa kita diikat dalam satu ketuhanan yang sama itu kemudian menyatukan semuanya di dalam doa-doa itu. Tapi dalam praktek kita bernegara, realitas politiknya, agama itu seringkali dijadikan ajang propaganda. Ya memang. Betul ya? Memang. Politik menunggangi agama itu supaya kejahatan politiknya terlihat terhormat. Lagi-lagi saya harus menyitir kata-kata ini. Perpecahan dan tercabik-cabiknya pemeluk agama itu ketika dia dipakai oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai kepentingan-kepentingan elektoral, sehingga kemudian agama-agama itu terjadi denominasi, terjadi sekte-sekte, firqoh-firqoh kalau dalam istilah Islam itu. Memang rata-rata karena politik. Sunni, Syiah itu juga pecah yang tadinya satu gara-gara politik. Kalau konteks dalam negeri, Anda lihat hari-hari ini, Sama saja. itu masih terjadi. Sama saja. Karena ya ini alat hipnotis yang paling instan dan murah kalau bagi politik. Tiba-tiba dia sehari-harinya dia memang tidak taat beragama. Tiba-tiba dia kemudian memegang Alkitab gitu, difoto karena untuk jadi calon anggota legislatif gitu. Atau dia pakai sorban, tiba-tiba berkalung tasbih, pegang sajadah gitu. Itu kan adalah cara-cara membius orang. Meskipun pada akhirnya ketika dia terpilih, dia korupsi-korupsi juga. Jadi Anda mengatakan bahwa sesungguhnya tokoh agama sekalipun, penceramah sekalipun, syarat untuk kemudian dijadikan alat politik. Secara historik, prosentase dari penceramah itu sebenarnya lebih kecil dibanding dengan politisi. Secara historik, di Kristen, di Hindu, di Buddha, dan seterusnya, termasuk juga di Islam, prosentase penyalahgunaan penceramah untuk menghipnotis orang demi tujuan-tujuan jahat itu, prosentasenya memang jauh lebih rendah. Kalau di Islam itu dulu ada Maslamah bin Habib namanya. Saking dia menguasainya ilmu agama, dia menjadi penceramah di mana-mana, tiba-tiba dia mengaku dirinya nabi gitu. Akhirnya apa? Dia membentuk negara sendiri, membangun negara di dalam negara yang akhirnya ya diperangi gitu. Nah itu dalam sejarah Islam. Di dalam sejarah Kristen, terutama perang 30 tahun di Eropa, itu kan juga karena persoalan-persoalan politik. Artinya kalau kita berbicara dakwah, ya dakwah sendiri penyalahgunaannya itu menurut saya persentase sedikit dibanding politik. Karena politik itu bukan hanya merusak jamaah umat, tapi juga merusak agamanya itu sendiri. Terpecah belah, membangun sekte-sekte dan seterusnya. Luar biasa. Ada tanggapan Pak Pendeta mengenai ini? Mengenai bahwa disebutkan tokoh agama itu sebetulnya bisa digunakan juga sebagai alat politik. Pembenaran terhadap suatu pandangan yang menjadi kepentingan politik sesaat. Saya jadi mengerti kenapa dari tadi Bro Abraham lebih sering sharing politik dengan Cak Isla ya. Karena saya juga merasakan yang sama. Artinya kita punya harapan Cak Isla jadi politisi karena amanah dan pola pikirnya luar biasa ya. Kami butuh itu. Masalahnya saya nggak mau. Nggak mau. Yakinlah kalau saya jadi politisi saya akan korupsi. Biarlah Cak Isla ada di dalam jalannya. Dalam jalannya menyuarakan nilai-nilai moderasi Iya, saya beragama. jadi santrinya Pendeta Marcel aja lah. Iya. Dan memang sekali lagi ya betul bahwa sekali lagi bahwa sampai hari ini bahkan ya kita sebagai, kalau saya boleh pakai kata yang mungkin sebenarnya udah banyak orang tidak pakai, minoritas ya. Kitalah yang paling terkena dampak daripada politisi-politisi, mohon maaf kalau saya harus pakai politisi jahat yang memanfaatkan agama untuk mencapai posisi, memanfaatkan agama untuk sekali lagi mencapai kekuasaan. Karena itu tadi caranya jahat dan mungkin kalau kita lihat mungkin sebenarnya dia tidak terlalu beragama tapi dia memanfaatkan itu untuk mencapai posisi dan terlihat habis itu dia korupsi juga, dia lakukan kejahatan juga. Jadi sekali lagi sangat disayangkan dan saya berharap
masyarakat, terutama para pemirsa Nusantara TV untuk lebih bijak lagi, mampu melihat mana politisi yang tulus, mana politisi yang memang amanah, yang memang layak untuk mampu jadi pemimpin. Nggak ada yang sempurna, kalau saya boleh pinjam kalimat orang bijak di luar sana. Ketika kita memilih, kadang-kadang bukan memilih mana yang baik, mana yang buruk, tetapi mana yang setidaknya lebih baik di antara yang buruk, katanya. Oke. Kalau kita milih misalnya, katakanlah kemudian terjadi ya abuse of power, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita itu bisa dipersalahkan nggak, Pak Pendeta? Iya, oke. Ya misalnya kita pilih seseorang yang ternyata dia nggak amanah pada kenyataannya. Gimana sih sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Kristiani, pengikut Kristus itu menanggapi itu? Oke, menyikapi itu. Tentunya kan kita tidak tahu masa depan, kita hanya bisa memprediksi, tetapi keadaan seperti apa di depan ini kita nggak pernah tahu. Jangankan politisi, pasangan aja kita tahu selama ini baik, luar biasa sempurna, ternyata cuma masa promosi gitu ya. Karena rumah tangga biasa begitu. Iya, karena rumah tangga kan, ternyata masa promosi. Nah, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan tentunya yang pertama berdoa supaya orangnya tetap amanah. Yang kedua, karena kita ada di negara demokrasi, kita bisa bersuara. Kita bisa bersuara, menegur, karena suara rakyat, suara Tuhan katanya kan. Kita bisa mengingatkan pemimpin kita kalau ternyata sudah keluar dari jalur yang benar. Kalau disebutkan suara rakyat, suara Tuhan, kemudian juga dalam prakteknya yang menyuarakan tentang Tuhan adalah tokoh-tokoh agama begitu. Kita lihat fenomena ketika Pak Presiden mengundang tokoh-tokoh agama. Menurut Anda masih relevankah, masih dirasa pentingkah hari-hari ini mendengarkan advis-advis, nasihat-nasihat dari tokoh agama? Oke. Sekali lagi, karena ditanyakan kepada saya yang merupakan tokoh agama, tentunya sangat relevan. Sangat relevan. Kenapa? Karena bicara tentang kitab suci, bicara tentang hal yang sudah teruji ribuan tahun dan menghasilkan kebenaran. Artinya kalau saya pakai Alkitab, balik lagi, sejak awal bicara tentang kebaikan, bicara tentang harapan. Ya memang pada masanya ada masa kelam, yang saya suka nonton video Cak Islah, ada masa kelam dan itu diakui bahwa ada masa di mana kebenaran itu disalahgunakan, tetapi akhirnya kita membuka, menyadari dan sudah memperbaiki, dan sampai hari ini ada banyak kebaikan yang masih relevan untuk diterapkan sampai hari ini, sehingga orang-orang beragama bisa tetap punya pengharapan, punya kekuatan, punya terang di tengah kegelapan dunia yang makin hari makin gelap. Rakyat ini tidak pernah memegang senjata untuk memberontak kepada negaranya. Mereka hanya ingin menuntut haknya karena kewajibannya sudah ditunaikan di mana-mana. Kalau kemudian masyarakat itu menanya semua hak-haknya, apakah harus dihadapkan dengan moncong senjata? Kalau memang kita mau bersaing dalam intelijen dan lain sebagainya, mungkin kita ketinggalan 50 tahun ya. Jadi mungkin bisa berdayakan yang kita kan punya, ada dukun-dukun santet yang punya ilmu sakti itu kan. Itu nggak dimiliki di luar negeri kan, betul lah. Jadi itu kearifan lokal. boleh iya. Jadi undanglah mereka ke Monas juga.